Hari ini Baris Krim Polri juga memeriksa sejumlah saksi untuk laporan kesaksian palsu Aep dan Dede di kasus penyidikan Vina dan Eki 8 tahun silam. Setelah melakukan gelar perkara kasus ini, apakah ada tersangka dalam kasus kesaksian palsu ini? Dan di tengah sidang PK yang bergulir, jika benar terbukti ada pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina dan Eki, bisakah jadi bukti baru dalam kasus ini? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Jutek Bongso, pengacara terpidana kasus Vina yang juga pelapor. Ada juga Bu Elsa Syarif, pengacara terlapor kasus kesaksian palsu Aep, dan praktisi hukum Saur Siagian. Selamat sore, Bang Saur, Bu Elsa, Bang Jutek. Sore, Mas Baim. Selamat sore. Oke, Bang Jutek, bagaimana pemeriksaan di Baris Krim hari ini? Apakah juga Dede diperiksa hari ini? Bagaimana hasilnya? Ya baik Mas, betul ada pemeriksaan di Baris Krim. Kami pun saat ini masih ada di Baris Krim Mabes Polri terkait dengan laporan kami terhadap Dede dan Aep. Adapun pemeriksaan kali ini, sesudah gelar pertama hari ini ada beberapa saksi lah yang diperiksa. Ya itu yang kami hadirkan. Juga kami dari pelapor juga diperiksa terkait dengan laporan dan bukti-bukti yang kami sampaikan. Hanya itu Mas, saya kira kalau untuk sampai penetapan tersangka yang lain belum ya, karena masih dalam tahap lidik, demikian. Ini Dede dengan para terpidana yang diperiksa dikonfrontasi tidak, Bang Jutek? Itu penyidik ya, bukan kewenangan kami. Kalau kami kan hanya menghadirkan para saksi yang masih tidak ditahan ya, atau di luar lapas. Kalau yang di lapas kan tentu penyidik punya prosedur sendiri. Pasti kami rasa pasti akan diperiksa, ya. Karena kami melapor itu kan atas nama terpidana, pasti mereka akan diperiksa, gitu. Oke, Bu Elsa, sudah gelar pemeriksaan juga, pelapor diperiksa, saat ini terlapor juga diperiksa. Bagaimana tanggapan Anda soal kasus dugaan kesaksian palsu? Ada pengakuan kemarin kan, Bu Elsa? Ya, ini terserah aja nanti bagaimana prosesnya di penyidikan di Bareskrim ya. Dan ini kan masih lidik, dan kami juga sudah melaporkan Dede, Lingga Akbar, dan juga yang politikus itu di Polda Jabar. Yang melaporkan adalah Ibtu Rudiana, dan kemudian akun-akun dari politikus juga sudah kami laporkan di Polda Metro Jaya. Jadi ya kita sama-sama proses nanti bagaimana, kita lihat aja karena ini kan masih tingkat awal ya. Tentunya kalau untuk menjadi novum ya mestinya sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baru bagaimana hasil dari pengujian dari keterangan-keterangan tersebut. Sudah ada informasi Aep akan dipanggil di Bareskrim tidak, Bu Elsa? Belum ada, karena masih lidik, masih diperiksa-periksa. Kan Pak Jutek yang tahu baru udah lengkap atau enggak dari tim laporannya itu, kesaksiannya sudah selesai atau belum. Bang Saur, ada proses hukum di Bareskrim, sidang PK Sakatatal, tadi juga laporan di Polda Jawa Barat. Bagaimana Anda melihat nanti bisa ada korelasi tidak dalam kasus ini? Paralel tidak nanti hasilnya? Menurut saya ini kan menjadi holistik ya. Kalau kemarin itu kita dengar Dede memberikan kesaksian di depan kuasa hukumnya, dan sekarang ini dia sudah diperiksa. Bahkan yang menarik, kalau tidak salah laporan yang sekarang beliau diperiksa di Mabes itu laporan daripada kliennya saudara Jutek. Dan juga menarik apa yang dilakukan oleh Mbak Elsa, laporan. Namun kalau kita mengamati di pengadilan, menurut saya dari kesaksian tadi saudara Lingga Akbar, kemudian juga kuasa hukum daripada 5 terpidana sebelumnya, dan terakhir juga bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada termasuk yang pemohon PK saudara Sakatatal, semakin terang benderang bagaimana kasus ini sesungguhnya dari awal memang sangat penuh
kejanggalan. Bahkan saya dari awal mulai 1,5 bulan yang lalu ketika saudara Peggy Setiawan kemudian ditetapkan oleh Ditkrimun Polda Jawa Barat mengkat 3 DPO, kemudian hanya 1 DPO, dan kemudian itu juga di-counter oleh jaksa penuntut umum dalam PK. Di sini membuktikan bagaimana amburadulnya, bagaimana analisis saya mengatakan bahwa ini semua ini adalah terdakwa ini fiktif. Menurut saya semakin terbuka. Nah, ini kami maksudnya, juga, Bang Saur, sorry saya potong, terang benderang maksudnya ada indikasi rekayasa di kasus ini dalam konstruksi awalnya atau bagaimana Anda membacanya? kalau kita lihat kesaksian tadi Liga Akbar kan memang dia dipanggil oleh saudara ayahnya Eki, kemudian dikondisikan. Setelah dia dikondisikan 1 jam dia muter-muter. Setelah itu kemudian dia diarahkan oleh penyidik supaya yang tadinya hanya mengkonfirmasi soal pakaian digunakan oleh saudara Eki, tetapi ternyata kemudian dilakukan pemeriksaan yang ternyata dia sendiri tidak melihat. Sehingga hari ini dalam sidang PK kemudian itu dicabut. Itu menurut saya bahwa tidak lagi itu hanya dalam proses yang kita dengarkan diskursus di publik, tetapi sudah mengena langsung ke jantung. Bahwa saya selalu mengatakan bahwa untuk membersihkan kepolisian, saya mengatakan mereka justru berterima kasih dengan PK ini dan juga melakukan penyidikan apa yang sekarang di Mabes Polri. Gitu loh Mas Baim. Bu Elsa, tanggapannya tadi Bang Saur bilang sudah semakin terang benderang berdasarkan dari PK tadi, kesaksian Liga Akbar juga, Bu Elsa. Ya, tentu hal ini bertentangan dengan keterangan-keterangan dari klien saya ya. Yang jelas Dede itu bersama-sama dengan Aep, dan kita mengetahui keterangan itu bahwa bagaimana pihak-pihak yang berusaha menekan dari klien saya yang itu Aep untuk Aep Rusdiansah supaya dia mengikuti jejak Dede dan Liga Akbar. Karena dia tidak bersedia, karena ini hal yang benar-benar yang dia alami dan dia saksikan. Dan apa akibatnya? Bapaknya Aep itu terus keluarganya didatangi, diintimidasi dan segala rupa. Dan setelah tahu bahwa Aep ini yang ketakutan dan memberi kuasa kepada kami, Perhaki, sekarang itu kita lagi proses buat laporan kepolisian di Polda Jabar. Ternyata orang tua keluarganya Aep dari maghrib dijemput oleh orang yang tidak dikenal sampai sekarang tidak pernah kembali. Dan ini kepolisian lagi mencari itu keberadaan dari orang tua Aep. Nah, disinilah kita melihat bagaimana adanya suatu hal-hal tidak pidana kriminal penyekapan, mungkin nanti bagaimana hasil dari penangkapan dari Polda Jabar terhadap penyanderaan dari orang tuanya Aep, dan Aep sekarang terus nangis-nangis dan kami sudah membuat laporan semuanya. Itu sudah ditangani oleh Polda Jabar, sudah dilaporkan Polda Jabar, tapi Bang Jutek, baik. Karena mulai dari kemarin maghrib telah dijemput dan dibawa ke suatu tempat, kalau nggak salah di Subang, yang mana kepolisian lagi mencari orang yang ambil dan menemukan bapaknya. Dan kami sudah berusaha juga, tim kita juga mencari. Kami tangkap Bu Elsa. Baik, Bang Jutek, ada dugaan tadi menekan Aep agar mengikuti Dede. Bagaimana? Ada bantahan-bantahan seperti ini dilaporkan juga ke Polda Jabar. Anda melihat seperti apa ini? Jadi gini Mas, kalau kami kan berbicara berdasarkan fakta dan juga keanehan-keanehan yang terjadi. Kalau kita lihat peristiwa ini sekali lagi terjadi oleh karena keterangan Aep dan Dede ke Aibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016. Aibtu Rudiana lalu melakukan penangkapan
lalu melakukan interogasi. Ini berdasarkan BAP dan juga fakta ya yang ada di berkas ya. Mengadakan itu interogasi, muncullah 11 nama lalu membuat LP pada tanggal 31 Agustus. Pertanyaan saya, ya kan, ketika Aibtu Rudiana itu membuat LP, dia mengatakan seolah-olah dia ada di lokasi, seolah-olah dia tidak mengatakan itu dia dapat dari si A, si B, si C. Oke. Begitupun di BAP-nya. Atas dasar itu, menurut saya, lalu timbullah penangkapan dan juga baru keluar sprindik dari Reskrim Polresta Cirebon, lalu lanjutkan dengan surat penangkapan, naik ya, sidik dan sebagainya. Pertanyaan saya, hanya dengan kesaksian Aib dan Dede, klien kami mengaku babak belur, lalu ditahan, kapan gelarnya ditetapkan jadi tersangka, naik jadi sidik? Nah, itu ajaib sekali, itu tanggal 31 Agustus semua, itu fakta. Baik. Itu fakta, itu yang kami ingin tanyakan. Kalau sekarang itu bahwa dikatakan muncul bahwa itu penuh dengan ada keanehan-keanehan, kesaksian Liga, kesaksian Dede yang mengatakan dia tidak pernah itu terjadi, menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena memang menurut kami nggak akan ada itu kita sudah bisa membaca, menangkap arahnya. Baik, Bang Saur, singkat. Jadi ketika ada nih saksi kunci yang awalnya tapi saat ini berbeda pandangannya, kesaksiannya, pengakuannya, apa yang harus dilakukan oleh polisi di sini? Bagaimana untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang, Bang Saur, singkat saja? Iya, menurut saya ini kan karena jaksa penuntut umum kan hanya mengandalkan kesaksian daripada Aib, kemudian juga Liga Akbar dan juga Dede. 2 dari 3 ini kan sudah mencabut keterangannya. Bahkan saudara Dede sendiri kan secara gentleman kemudian mengaku siap apapun risikonya, bahkan menghimbau kepada rekannya Aib yang mengajak dia. Ini menurut saya adalah sudah sebagian kerja-kerja daripada membongkar peristiwa ini sudah baik. Nah, kita dorong sesungguhnya juga Kabareskrim untuk maksimal, tetapi juga di sisi lain penyidik-penyidik ini yang kita dengar tadi kesaksiannya yang melakukan penganiayaan karena mereka inilah salah satu juga faktor rusaknya penegakan hukum, itu harus juga holistik. Mereka ini harus juga ditindak supaya jangan kita kemudian masyarakat ini korban. Karena apa? Ketika polisi menyidik, dia wajib melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat kasus apapun. Kami tangkap, sudah dapat poinnya. Kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikannya. Ada 3 proses hukum yang tengah berjalan. Terima kasih Bang Saur untuk pandangan Anda, Bu Elsa, Bang Jutek juga terima kasih telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini.